Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan dan saja, sehingga masih bisa kita melakukan diskusi online yang dimana dengan tema penjajahan dunia akademik, yang dimana pematerinya adalah Mujahir Muhammad Mujahir. Salawat serta Muhajir Muhammad Muhajir. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita revolusioner sejati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah mengantarkan kita kepada alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk membacakan beberapa perjalanan beliau sampai kepada kami. Beliau bernama Muhammad Muhajir, lahir pada tanggal 11 November 1998, dan beliau berkader di kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia pada tahun 2017, di mana beliau berasal sekolah dari Madrasah Aliyah Al-Bukhari, Wesalo. Nah, jurusan beliau yaitu Al-Quran dan Ilmu Tafsir di IAIN Kendari. Moto beliau adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Luar biasa, beliau ini sudah beberapa kali menimba ilmu di beberapa universitas ya. Jadi ilmu beliau ini luar biasa sekali, apalagi dengan judul materi beliau adalah penjajahan dunia akademik ya. Dimana kita tahu yang namanya penjajahan itu adalah sebuah kolonialisme, tapi di dalam hal ini beliau angkat di dalam dunia akademik ya. Olehnya itu tidak panjang lebar, saya persilahkan langsung untuk saudara pemateri untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan bagaimana tentang makna dari penjajahan dunia di dalam akademik. Saya persilahkan kepada pemateri dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sebelumnya saya mohon maaf soalnya saya mungkin suara saya agak sedikit ribut, soalnya saya terlalu dekat dengan jalan. Kemudian di rumah juga itu agak ribut juga, soalnya ada banyak keponakan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kemudian tema ini kami angkat? Ini tidak terlepas dari pada pengamatan saya selama kurang lebih 3 tahun berada di dunia kampus, di 3 kampus yang berbeda. Di tahun 2017 lalu, sewaktu saya masih maba, ada fenomena saya temukan tentang pembatasan kebebasan daripada seorang mahasiswa di dalam dunia kampus, yang dimana seharusnya mereka memiliki kebebasan akademik. Satu contohnya, atau mungkin waktu di tahun 2017 itu saya kuliah di kampus swasta, sehingga beberapa organisasi intra itu agak sulit untuk melakukan aktivitas di dalam kampus. Salah satunya adalah pada saat itu organisasi tempat kita berkecimpung, yaitu kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi di kampus saya yang pertama itu, tanpa saya sebutkan namanya, itu hanya ada satu organisasi yang bisa yang bebas melakukan aktivitas, sedangkan organisasi lain yang sebetulnya banyak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus itu dibatasi pergerakannya di dalam kampus. Jadi mereka bergerak hanya di luar kampus. Maka yang menurut saya ini adalah salah satu bentuk daripada penjajahan akademik saat ini. Kemudian di tahun 2018 saya kembali menjadi maba
di salah satu kampus Sulawesi Tenggara, kampus kita semua mungkin di sini. Di kampus ini saya memiliki kemerdekaan yang lebih daripada kampus sebelumnya. Artinya apa? Kemerdekaan di kampus kedua saya ini itu lebih terjamin daripada di kampus pertama. Maka tidak ada yang berkesan di situ. Kemudian di tahun 2019, suaranya saya mantul ya. Kemudian di tahun 2019, saya kembali menjadi maba. Di kampus yang ketiga saya ini, saya banyak menemukan fenomena-fenomena baru tentang pembatasan aktivitas mahasiswa. Di awal 3 hari saya masuk, 3 hari saya menjadi mahasiswa. Mohon maaf yang bisa di-unmute mungkin yang lain. 3 hari saya masuk sebagai mahasiswa. Terdapat sebuah aturan daripada kampus yang merenggut daripada kemerdekaan daripada mahasiswi-mahasiswi di kampus tersebut, yaitu adanya pelarangan cadar. Maka di hari ketiga itu, meskipun status saya sebagai seorang maba, saya turun aksi menolak aturan rektor tentang pelarangan cadar tersebut. Nah, di sini saya menemukan suatu fenomena baru yang menjadi cikal bakal daripada yang saya anggap sebagai penjajahan di dunia akademik. Saya menemukan salah seorang senior, dia juga merupakan seorang kader. Saya tanya dia, anjasnya wajahnya itu ditutupi. Maka saya bertanya, "Bang, kenapa ini abang tidak bergabung di masa sana? Bukannya ini sebuah kezaliman yang dilakukan oleh rektor?" Apa kemudian jawabannya? Kau enggak tahu tentang kita di sini. Di sini kita ini mahasiswa bidik misi, enggak bisa bebas berekspresi. Kapan kita bebas berekspresi, maka kemungkinan beasiswa itu dicabut oleh pihak kampus. Maka saya melihat saat ini sebahagian daripada teman-teman kita yang menerima beasiswa itu menjadi sebahagian pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu sebagai corong untuk bagi pemerintah menjajah seorang mahasiswa. Artinya apa? Kalau seorang mahasiswa diberikan beasiswa, maka ia tidak boleh mengkritik atau melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan pihak kampus, meskipun daripada kebijakan kampus itu sebetulnya mensolimi daripada mayoritas mahasiswa. Mereka disuruh diam dengan ancaman kalau mereka bicara maka beasiswanya dicabut. Ini kemudian bentuk-bentuk penjajahan di dalam dunia kampus yang saya anggap sebagai penjajahan di dunia akademik. Belum lagi kebebasan seorang mahasiswa di dalam melakukan diskusi-diskusi ilmiah. Diskusi-diskusi ilmiah itu dibatasi. Kita beberapa bulan terakhir ini ada beberapa kasus di kancah nasional, beberapa kampus yang kemudian mereka ingin melakukan sebuah diskusi online, kemudian diintimidasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sebetulnya harusnya mereka memiliki kebebasan di dalam berdiskusi di dalam kampus, sebab ada namanya kebebasan akademik. Kemudian itu direnggut oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang mungkin mereka menganggap bahwa dengan adanya diskusi itu mengancam kekuasaan mereka, kekuasaan yang memperkaya diri mereka, sehingga mereka berpotensi untuk jatuh dari kekuasaannya.
Eh, Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan dulu ke moderator. Itu saya mungkin dari saya untuk pengantar. Selanjutnya kita buka sisi tanya jawab. Kepada moderator saya persilakan. Maaf moderator. Moderatornya mana ini? Moderatornya keluar, sudah keluar. Ada masalah jaringan mungkin. Oh ya, dia sudah gabung. Saya kembalikan ke moderator. Maaf tadi. Oke. Bisa saya bertanya? Sebelumnya, mohon maaf tadi ya, ada sedikit keluar karena. Halo? Ya, kedengaran? Iya, kedengaran. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran. Iya, moderator kedengaran. Oh iya, mohon maaf tadi, sementara jaringan terganggu dan juga Zoom saya tadi bermasalah. Baik, terima kasih atas pemateri yang sangat singkat. Singkat saja tadi pembahasannya bahwa dia mengangkat tema ini berdasarkan karena adanya faktor yang terjadi pada dirinya di mana dunia kampus yang ia pernah lewati. 3 kampus yang ia lewati, hanya kampus kedua yang saya dengar bahwasanya ada sedikit pembebasan. Namun di kampus ketiga itu ada sedikit pembatasan yang begitu berlebihan. Olehnya itu di sini untuk lebih jelasnya dan untuk kita kembangkan kepada dunia diskusi, saya membuka sisi pertanyaan yang dimana kami akan membuka 3 sisi pertanyaan. Nah, olehnya itu mungkin yang akan bertanya silahkan mengaktifkan Zoom-nya untuk dan mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Oke, bisa saya bertanya? Oke, baik, dari saudara Sohib. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya singkat. Apakah materi di dunia kampus yang atau yang ketiga tadi, yang terakhir ini, kebebasan apa saja yang dibatasi oleh pihak kampus selain larangan bercadar? Kan tadi pertama yang bercadar sama yang bidik misi dilarang. Yang bidik misi itu dilarang mengkritik pihak kampus karena jangan sampai diputuskan beasiswanya. Betul? Pertanyaan saya, adakah lagi pembatasan buat mahasiswa untuk mengkritik pihak kampus? Dan sebutkan contohnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin
karena mungkin masih banyak pertanyaan yang akan muncul. Langsung saja kiranya ke materi langsung menjawab atau menanggapi dari pertanyaan saudara Sohib tadi. Kepada Pak Materi, saya persilahkan. Baik, pertanyaannya bagus. Tentang apa-apa saja selain pelarangan cadar dengan apa tadi bidik misi yang diambil oleh kampus kebebasannya. Pertama, temanya kita ini tidak terkhusus pada satu kampus saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak hal sebenarnya yang teman-teman kita di kampus lain itu ingin lakukan, baik sebelum pandemi ataupun saat pandemi ini terjadi. Contoh, di beberapa kampus di Indonesia, kebetulan saya juga memiliki teman di beberapa kampus yang ada di Indonesia, baik itu di Jawa, Sumatera, ataupun di Sulawesi. Saya banyak mendengar kabar dari mereka, bagaimana kemudian pembatasan-pembatasan terhadap diskusi-diskusi yang mereka ingin lakukan. Salah satu contohnya, beberapa toko di Indonesia ini, semisal toko-toko yang betul-betul kritis terhadap pemerintah, itu dibatasi untuk memberikan mengisi materi di kampus. Semisal kita lihat Rocky Gerung, ada begitu banyak sebetulnya seminar-seminar yang seharusnya diisi oleh dia itu tidak diizinkan oleh pihak kampus. Kemudian bagaimana kemudian peristiwa Rocky Gerung dengan Said Muhammad Said Didu itu sampai masuk ke dalam ambulans karena adanya penolakan dari beberapa pihak yang sebetulnya di dalam dunia kampus itu orang bebas untuk melakukan diskusi apapun itu tanpa harus ada pembatasan-pembatasan. Sebab disitulah dengan diskusi-diskusi itu kemudian bisa menguji kebenaran tentang suatu hal yang akan dibahas. Selain itu kita lihat juga salah satu ulama di negeri ini, sebut saja Ustadz Bakir Nasir. Sampai detik ini dia diharamkan mengisi seminar di kampus negeri. Ini pengakuan dari beliau dan terbukti beberapa teman juga mengatakan seperti itu. Beberapa acara seminar beliau itu dibatalkan oleh pihak kampus. Maka hal-hal inilah yang kemudian saya anggap sebagai penjajahan di dunia akademik. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak bicara tentang berapa banyaknya kebebasan yang dihalangi. Satu saja kebebasan yang dihalangi oleh pihak kampus yang sebetulnya menjadi kewajiban kita untuk kita mengatakan hal itu, maka harus kita lawan. Sekali merdeka, harus merdeka. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri tadi. Mungkin itu penjabaran dari jawaban yang diberikan oleh pemateri kepada sang penanya tadi. Oke. Bagaimana saudara penanya? Sepertinya saudara penanya tidak ada. Ya, alhamdulillah. Saya sudah lumayan paham atas pemaparan dari jawaban dari pemateri tadi. Mungkin ini ada lagi tambahan sedikit, bisa? Boleh, moderator. Tapi jangan terlalu panjang lebar ya. Ya. Begini, kan juga saya sudah beberapa kali mengikuti aksi. Salah satunya aksi yang di DPR itu sama aksi yang tentang TKA. Sama kita keluar dari kampus, dalam kampus saja. Kemarin ada tentang aksi penurunan UKT di kampus saya. Di situ saya dengar bahwa orang-orang yang ikut aksi itu mereka dibayar sama orang-orang atau dosen-dosen yang tidak suka rektor. Apakah memang
sudah begitu dunia kampus untuk ikut aksi, maksudnya untuk mengkritik, apakah harus ada orang-orang yang dekengi kita atau memang tidak perlu ada yang dekengi kita begitu? Apakah seperti itu yang namanya untuk menyuarakan suara atau bagaimana pemateri? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih. Kiranya ini tanggapan terakhir ya, saudara penanya. Langsung saja mungkin saya berikan kesempatan kepada sang pemateri untuk menanggapi tanggapan balik di narasumber tadi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara penanya. Ini sahabat saya sebenarnya. Tentang aksi-aksi mahasiswa yang ditunggangi oleh penumpang gelap atau istilah kerennya free riders, penumpang gelap. Maka sebetulnya di dalam kita tidak boleh membenarkan orang-orang atau kawan-kawan kita yang melakukan aksi itu dengan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Maka dari itu, sebagai mahasiswa merdeka, harusnya kita saya kira kalau terlalu dini kalau kita mau memvonis bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak suka rektor. Sebab aksi penolakan untuk diturunkannya UKT bukan hanya terjadi pada satu kampus. Kita lihat di kampus, termasuk kampus di WAO, itu melakukan aksi. Sebelum-sebelumnya ada di IAIN Palu, kemudian ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kemudian ada di Universitas Negeri Sunan Kalijaga kalau tidak salah. Ya, Sunan Kalijaga. Mereka semua aksinya sama, menolak atau meminta kepada pihak kampus, Junto, Kementerian Agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, ataupun Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, untuk menurunkan atau memotong UKT daripada mahasiswa. Maka saya katakan bahwa terlalu dini kalau kita mau mengatakan bahwa ada penumpang gelap yang menunggangi aksi-aksi penolakan UKT yang dimana dinisbatkan kepada orang-orang yang anti terhadap rektorat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jawaban dari pemateri mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Oke, mohon maaf ya sebelumnya terganggu atas itu tadi mungkin tanggapan dari sang pemateri bahwa saya dia terpaku pada jangan terlalu menjustis bahwa setiap gerakan yang dibangun itu di-backing oleh beberapa kepentingan. Oleh selanjutnya itu kiranya ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya kepada pemateri tadi. Jelasnya tidak keluar dari saya moderator. Oke, saya untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada ketua kami Komisariat WAO, insyaallah 2 periode. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, baik Pak Moderator, insyaallah. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sekaligus mungkin bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Saya memang tertarik dengan tema yang telah diangkat oleh pemateri sendiri, bahwa seakan-akan dunia akademik itu adalah jajahan juga oleh kaum-kaum kolonialisme gitu. Memang kita akui ada beberapa masalah yang kita temukan, problem mahasiswa tentang keterbatasan
ekspresi mereka, baik itu berpendapat maupun untuk mengkritisi secara langsung. Gitu. Tetapi di sini kita perlu menelaah ya terlebih dalam terkait dengan batasan atau larangan-larangan tersebut. Gitu. Memang sejatinya banyak kita temukan mahasiswa beralasan, gitu, beralasan dia tidak ingin mengkritik kebijakan baik dari pihak kampus atau mungkin secara umum negara atau pemerintah, karena ada beberapa kategori yang pernah dia sampaikan bahwa saya memiliki tunjangan dari pihak kampus gitu. Seperti tadi yang disebutkan fasilitas bidik misi dan lain sebagainya gitu. Tapi saya di sini penasaran sebenarnya karena di UHA ya kita melihat tidak ada batasan administrasi yang mengatakan bahwa orang itu akan dikeluarkan dari bidik misi. Tidak ada legal formal ya secara dokumen gitu atau administrasi. Hanya ada ketakutan saja dari pihak mahasiswa gitu. Ini semacam fobia gitu, fobia yang terlalu berlebihan, ketakutan yang berlebihan, sehingga mereka mengindikasikan diri mereka bahwa mereka tidak bisa berekspresi dengan baik. Padahal banyak kita temukan juga teman-teman yang kritik itu adalah orang-orang yang memiliki tunjangan bidik misi, gitu. Tunjangan beasiswa. Tetapi mereka berani mengatakan itu, berani untuk tampil gitu. Ini kita perlu telusuri lebih dalam bahwa jika kita menganalisis apa gitu, jangan sampai mahasiswanya yang tidak bisa berekspresi gitu, dia tidak berani gitu. Maka ini yang perlu menjadi catatan besar kita bahwa sebenarnya kalau kita memiliki perjuangan yang panjang atau darah juang istilahnya ya, darah juang, kita tidak akan takut dengan hal-hal itu gitu. Apalagi untuk mengkritisi presiden gitu. Kita tidak ada yang kita takuti sebenarnya. Karena itu sudah menjadi kewajiban besar kita. Tetapi lagi-lagi kita perlu lihat mahasiswa karena mahasiswa ini di dilema atau mungkin seperti fobia tadi, ketakutan, karena mungkin secara mental mereka tidak siap. Gitu. Mungkin ini perlu dijelaskan oleh Pak Moderator bahwa kalau kita melihat secara administrasi kampus, itu tidak ada yang mengatakan orang yang akan demonstrasi akan dikeluarkan dari bidik misi. Hanya ketakutan dari mahasiswa itu sendiri. Gitu. Mungkin yang perlu dibenahi ini adalah apakah mahasiswanya atau sistem yang ada di dalam rektorat itu mungkin seperti maksudnya birokrasi gitu. Mungkin seperti itu Pak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya kembalikan Pak Moderator. Baik, menarik ya. Ini permasalahan yang kemudian timbul di dunia nyata. Baik, langsung saja ditanya oleh Pak Pema tadi tentang pertanyaan kemudian hadir dan juga permasalahan kemudian hadir dari Pak Ketua tadi. Kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih. Ini Pak Ketuaku ini. 2 periode. Di dalam materi saya tadi, saya sampaikan bahwa di kampus kedua saya, dalam hal ini kampus Universitas Saloleo, itu saya merasakan kemerdekaan yang lebih daripada kampus saya sebelumnya. Dan saya melihat juga apa yang tadi Akhuna Betty sampaikan bahwa banyak aktivis-aktivis itu lahir dari orang-orang yang menerima bidik misi sendiri, orang-orang yang menerima beasiswa sendiri. Dan saya saksikan sendiri itu di UHO.
Ini jalan pertamanya di UHAO. Akan tetapi manakala ketika saya pindah kampus atau ketika saya berada di kampus ketiga saya ini, apa yang dikatakan oleh Akhuna Beti tadi tentang siapa sebetulnya yang membatasi? Apakah mahasiswa itu sendiri karena ketakutannya dicabut bidik misinya atau memang dari pihak kampus? Di awal-awal seperti tadi yang saya kisahkan tentang teman saya yang mahasiswa bidik misi itu, setelah saya telusuri ternyata memang mereka itu selalu ada tekanan dari pihak birokrasi kampus. Perlu kita garis bawahi, kondisi kampus UHAO dan kampus saya saat ini itu berbeda. Kampus UHAO itu mahasiswa banyak, susah ditandai. Saya itu sedikit. Jadi orang birokrasi kampus itu mudah tahu, oh ini yang terima beasiswa, oh ini yang tidak terima. Jadi mereka yang terima beasiswa, yang harusnya mereka juga mempunyai hak untuk bicara, hak untuk mengeluarkan pendapat mereka, itu diintimidasi, diancam untuk kemudian dihilangkan haknya mendapatkan beasiswa. Itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Tadi jawaban yang kemudian diberikan oleh sang pemateri, di mana beliau sepertinya terpaku pada jumlah yang dimana untuk tidak mudah ditandai dari pihak-pihak birokrasi. Bagaimana dengan saudara penanya, Kak Beti Rudin? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan atau ada tanggapan lain? Iya. Saya sedikit ada tanggapan, Pak Moderator. Oh ya, baik, silakan Pak Ketua. Ya, memang benar. Kalau kita melihat kampus, apalagi Stein Kendari atau YN Kendari, memang tidak terlalu banyak jumlah mahasiswanya dibanding dengan yang ingin saya tanggapi kembali adalah jika ini ya, kita ambil simpel contoh saja, ada mungkin satu orang yang dimana dia ditandai gitu, sering melakukan demonstrasi atau aksi, kemudian dipanggil gitu. Saya rasa mungkin tidak ada pemecatan atau pencopotan fasilitas kampus terkait dengan beasiswa tadi secara ini sembunyi-sembunyi gitu. Harusnya mungkin ada panggilan gitu. Tapi lagi-lagi di sini kalau kita mahasiswa berani untuk bertanggung jawab secara penuh, sebenarnya tidak ada landasan dari kampus untuk membatasi kita gitu. Apalagi kalau kita berbicara mengenai aspirasi gitu. Karena pihak presiden saja kita, presiden saja jika kita kritik, jika kita kritik dan kita dipanggil, maka itu ada kesalahpahaman. Artinya di pasal kita, pasal 28 itu sudah ada undang yang mengatur kebebasan tersebut gitu. Yang intinya apa yang kita sampaikan itu terkait dengan kebijakan mereka gitu. Kalau mungkin kita memaki mereka mungkin masuk dalam undang-undang gitu, kita bisa ditangkap memang atau dikeluarkan. Tapi kalau sistem kita kritisi gitu. Menurut pemahaman saya, kita kritik kebijakan maka tidak bisa presiden itu tidak bisa untuk memenjarakan kita gitu. SBY. Maka sebenarnya yang jadi catatan besar kita ini, mahasiswa ini sebenarnya kurang berani gitu. Saya menganalisis itu. Kurang berani sehingga mereka menjadikan alasan yang paten gitu. Sebenarnya kalau kita memiliki keberanian yang penuh, kita tidak akan
bisa dijatuhkan sebenarnya juga. Karena kita punya dasar gitu. Kita berpendapat ada pasalnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Mungkin ada tanggapan balik dari pemateri itu sendiri. Saya kembalikan gitu ke Pak Moderator. Oke, baik. Itulah tanggapan dan juga sedikit cerita dari Pak Ketua atau sekarang menjadi Ketua yang dalam rangka 2PD. Oke, baik. Kiranya ada tanggapan balik, jika tidak, Baik, di sisi lain, benar yang dikatakan oleh Akhuna Betty bahwa keberanian mahasiswa itu ciut akibat ancaman-ancaman dari birokrasi kampus. Saya sepakat dengan itu. Oleh sebab itu, pada waktu saya masih maba, hari ketiga saya ikut aksi, kemudian di hari keempat itu ada aksi lagi, aksi lanjutan. Di situ saya mendeklarasikan diri saya sebagai mahasiswa merdeka yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sebab kemerdekaan adalah hak mutlak yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dan saya katakan bahwa kepada, mohon maaf sebelumnya, tidak bermaksud apa-apa ini, saya katakan kepada teman-teman itu, karena di hari sebelumnya saya menemukan jawaban itu bahwa mereka enggan ikut aksi sebab takut beasiswanya dicabut. Maka saya orasi pada saat itu. Saya katakan bahwa saya lebih baik bermandikan keringat untuk membayar SPP daripada harus dibiayai oleh negara, lantas kemudian hak-hak saya dalam mengemukakan pendapat itu dibatasi oleh orang-orang tertentu. Itu yang saya katakan di orasi saya. Saya masih ingat betul waktu itu. Sekira tidak ada lagi masalah tentang ini. Saya kembalikan ke moderator. oke, baik. Itulah paparan yang kemudian dilahirkan kembali oleh pemateri tadi. Nah, kiranya satu pertanyaan lagi nih bagi pemateri. Bagaimana jika ada yang bertanya lagi? Saya persilahkan jika ada yang bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi kepada pemateri? Ada sebagian. Karena baru sudah ada yang bertanya, mungkin saya ambil pemateri. Kita tutup saja ya. Oke, oke, baik, kalau begitu mungkin untuk mengefisienkan waktu karena sudah tidak ada lagi yang kemudian ingin bertanya dan menanggapi apa yang kemudian menjadi permasalahan. Judulnya yaitu penjajahan dunia akademik. Nah, tadi sudah dipaparkan di bagaimana beliau sang pemateri tadi itu menjabarkan apa yang terjadi pada dirinya selama menjajahi 3 kampus selama ini. Ya, itu juga menjadi satu pelajaran buat kita bahwasanya memang moto beliau itu tidak salah-salah selama menjajaki sebuah perbedaan kampus yang ia masuki. Yang dimana moto beliau luar biasa juga sang pemateri tadi yang kemudian menjelaskan bahwasanya mahasiswa itu memang tidak dibatasi oleh apapun itu. Dia sejatinya mahasiswa adalah berjiwa merdeka yang dimana tidak terikat oleh apapun itu. Nah, olehnya itu tidak salah jika mahasiswa itu turun ke jalan jika bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan selama ini. Mungkin itu saja pada hari ini pada malam hari ini.
pemateri terima kasih atas sumbangsinya yang dimana telah membawakan materi yang begitu karena ini adalah pengalaman pribadi yang sudah diangkat menjadi buah tema diskusi pada malam hari ini. Walaupun singkat tapi ilmunya luar biasa tadi karena ini memberikan sebuah masukan-masukan yang dari dunia nyata. Akhir kata saya dari moderator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kelebihan yang kemudian tidak memuaskan hati pemateri dan juga Pak Ketua serta peserta yang mengikuti kegiatan pada malam hari. Sampai jumpa dan waktu yang kemudian minggu depan mungkin kita akan kembali dengan tema yang berbeda, pemateri yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kani.